نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah atas segala karunia nikmatnya kepada kita semua. Terkhusus pada malam ini kembali Allah pertemukan kita di majelis ilmu, di kajian mingguan. Mudah-mudahan semua niat dan ikhtiar langkah kaki Bapak Ibu semua dinilai sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat bertangkaikan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita termasuk dari umatnya yang nanti akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada sebuah riwayat ya dari banyak jalur dan dikutip oleh banyak juga ulama tafsir Al-Quran tentang satu kisah ya. Di antaranya kami ambil dari kitab tafsir dari Syekh Al-Wahidi. Disebutkan bahwa ada seorang laki yang berkhidmat atau membantu pekerjaan rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah. Namun khidmat yang dilakukan oleh sang anak ini ternyata ada misi terselubung, ada misi yang ingin dia lakukan, bukan betul-betul ikhlas untuk berkhidmat membantu Nabi, tapi di sana ada misi yang terselubung yang menjadi salah satu penyebab persoalan yang terjadi. Disebutkan dalam riwayat itu sampai kemudian akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit ya, sakit berhari-hari. Beliau bahkan disebutkan seperti melakukan sesuatu pekerjaan, tapi beliau tidak melakukan apa-apa. Seperti melihat atau mendatangi istrinya, tapi beliau tidak sama sekali mendatangi istrinya. Ternyata hal itu disebabkan oleh anak yang berkhidmat kepada Nabi ini. Dia mengambil beberapa sesuatu yang ada di rumah Nabi, dan sesuatu ini dijadikan sebagai objek sihir yang dilakukan oleh seorang dukun, seorang penyihir bernama Labid bin Al-A'sam Al-Yahudi. Orang Yahudi bernama Labid bin Al-A'sam. Labid bin Al-A'sam ini yang memerintahkan sang anak untuk mengambil, satu yang diambil adalah bekas rontokan rambut Nabi kalau bersisir. Orang kalau bersisir kan ada bekas-bekas nyampak ya, sebagian normal saja namanya rambut kan, ada yang jatuh. Nah itu dia ambil, dia pungut, dia simpan oleh sang anak yang tadi diperintah oleh penyihir atau dukun yang bernama Labid bin A'sam. Kemudian yang dia ambil juga adalah gigi-gigi sisir Nabi yang rontok, yang patah. Beliau ada sisir, dalam nyisir rambut. Nah, ada yang patah. Patahan sisir itu diambil, kemudian dia simpan beserta dengan rambut rontok Nabi tadi diambilnya. Kemudian dia berikan kepada sang dukun untuk dijadikan sebagai media sihir yang dikirimkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata sihir itu berdampak kepada Nabi.
Famarida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wantathar sya'ru ra'suhu wa yara annahu ya'ti nisa'ahu wa la ya'tihinna. Sampai Nabi sakit. Tadi kami sampaikan beliau katakanlah seperti melakukan sebuah pekerjaan tapi aslinya tidak melakukan apa-apa, ya. Dan itu menjadikan Nabi terbaring di kasurnya. Sampai akhirnya katakanlah ya diusahakan untuk diobati namun tidak kunjung sembuh. Diobati secara medis juga tidak ada perubahan. Karenanya sakit yang dirasakan Nabi bukan sakit biasa, bukan sakit medis. Namun ada sesuatu yang janggal terjadi pada beliau. Sampai akhirnya ya, fa bainama huwa na'im zata yaumin atahu malakan. Ketika beliau beristirahat menjamkan mata, ya, Nabi sedang istirahat karena lagi sakit, datanglah dua malaikat. Faqaida ahaduhuma 'inda ra'sihi wal akhar 'inda rijlaihi. Duduklah dua malaikat ini, satu di arah kepala Nabi, satunya lagi di arah kakinya Nabi. Dua malaikat ini duduk. Faqala alladhi 'inda ra'si, yang duduk di arah kepala Nabi ini ngomong kepada yang sebelah kakinya Nabi. Ma balur rajul, ada apa dengan Nabi? Kenapa beliau sampai terbaring sakit begini? Qala tabbun, kata yang sebelah kaki Nabi ngomong, beliau terkena sihir, ya. Wa man saharahu, siapa yang menyihirnya? Qala Labid bin Aqsam al-Yahudi, katanya, kata malaikat satunya, namanya adalah Labid bin Aqsam, dari kalangan Yahudi yang menyihir Nabi. Pada saat tidur Nabi menjam mata, tapi Nabi sadar ini ada yang berbicara. Dua malaikat yang hadir yang mengunjungi Nabi. Nabi persis tahu apa yang dibicarakan, yang kalau bahasa Palembangnya digesahkan oleh dua malaikat ini. Jadi beliau tahu. Ketika menyebut nama Labid bin Aqsam ini, kemudian malaikat ini melanjutkan, wa bima qabbahu. Dia menggunakan media apa menyihir Nabi? Malaikat satunya menjawab, bimushti wa masyaqatin, dengan patahan sisir dan bekas rontok rambutnya beliau. Ya. Wa aina huwa, di mana sekarang bahan atau materi sihirnya itu ditaruh di mana? Rambut serta sisir Nabi itu ditaruhnya di mana? Maka dijawab oleh malaikat satunya, fi jaffi tal'atin tahta ra'ufatin fi bi'ri Zarwan. Diletakkan di bawah, di dasar sumur tua yang di atasnya ada batu besar, di sumur yang namanya sumur Zarwan. Di salah satu tempat namanya ada sumur tua, namanya sumur Zarwan. Diletakkan bohol itu di dalam sumur yang sudah tua gitu ya, dan tentunya tidak digunakan lagi. Nah, setelah selesai pembicaraan itu, fantabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kemudian membuka mata dan tersadar. Beliau kan sudah mendengar semua apa yang dibicarakan oleh dua malaikat itu. Kemudian setelah selesai pembicaraan dua malaikat itu, Nabi langsung memanggil istri beliau tercinta, yaitu Sayyidah Aisyah. Ya Aisyah, dipanggil. Ma sya'arti anna Allah akhbarani bidai. Ma sya'urti anna Allah akhbarani bidai. Tidakkah engkau sadar bahwa Allah telah memberikan informasi tentang obatku, ya kan? Tentang cara aku biar sehat. Bukankah Allah telah memberikan informasi itu? Maka kemudian Nabi memerintahkan Sayyidah Aisyah untuk memanggil beberapa sahabat. Di antaranya ada Ali bin Abi Thalib, ada Zubair, ada Ammar bin Yasir, dan lain sebagainya. Kemudian Nabi ceritakan melalui Sayyidah Aisyah, ya, bahwa beliau ini ternyata disihir oleh seorang bernama Labid bin Aqsam. Kemudian sihir itu, materi sihirnya ditaruh di satu sumur tua, namanya sumur Zarwan. Maka Nabi merintahkan para sahabat itu untuk mendatangi sumur tersebut. Maka para sahabat yang lain datang. Dicarilah sumur Zarwan. Ketika ketemu, memang sumur itu sudah ditinggal lama oleh orang. Ka'annahu naqa'atul hanna. Dan dilihat air sumurnya itu seperti perasan pacar.
ya, warnanya merah gelap gitu, bukan lagi warna bukan lagi warna air biasa, bukan warna air sumur, tapi sudah merah gelap begitu, ya, dan memang aneh sumurnya. Summa rafa'u sakhra wa akhrajul jaffa idza huwa bimashati ra'si wa asnani mustihi. Kemudian para sahabat langsung inisiatif untuk menimba sumur itu. Pas ditimba, apa yang terjadi? Ternyata di dasar sumur itu memang sudah ada batu besar, ya. Kemudian diusahakan oleh sahabat diangkat batu itu. Ternyata tepat di bawah batu itu ada pintalan-pintalan yang diikat sedemikian rupa, yang dihitung oleh para sahabat ada 11 ikatan yang dikenal dengan istilah buhul, ya, buhul diikat, dan dalam ikatan itulah ada rambut Nabi, ada bekas sisir Nabi, ya. Kemudian setelah dapat hal itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan 2 surat sekaligus untuk memberikan perlindungan kepada Nabi agar beliau terjaga dari gangguan-gangguan sihir semacam itu. Turun 2 surat yang disebut dengan surat Mu'awwizataini. Mu'awwizataini itu adalah 2 surat perlindungan. 2 surat itu yang kita kenal dengan surat Al-Falaq dan An-Nas. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas, ya. Maka Nabi baca surat Al-Falaq, An-Nas, ya, dibaca setiap ayatnya. Maka selesai Nabi baca ayat pertama, terlepaslah ikatan buhul itu 1 ikatan. Ayat kedua lepas lagi ikatan berikutnya sampai 11 ayat pada 2 surat ini. Maka semua buhul itu, semua ikatan itu terlepas, ya. Akhirnya Nabi SAW langsung sehat, bugar, seperti tidak pernah sakit sama sekali ketika Al-Falaq An-Nas dibacakan. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah, ya. Kemudian malaikat Jibril berkata untuk menambahkan perlindungan kepada Nabi. Jibril berkata, Bismillahi arqik min kulli syai'in yu'dzik. Dengan nama Allah aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang bisa menyakitimu. Wa min hasidin wa ainin Allahu yashfik. Atau dari orang-orang yang dengki serta penyakit ain, semoga Allah menyembuhkan dirimu, ya. Kemudian Rasul SAW semakin sehat, segar bugar, dan itu adalah asbab nuzul dari surat Al-Falaq dan An-Nas yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu riwayat yang menyebutkan tentang asbab nuzul surat Al-Falaq An-Nas adalah karena sihir orang Yahudi yang dikirim kepada Nabi yang menyebabkan beliau sakit, ya. Kemudian 2 surat ini dibaca, akhirnya beliau sembuh total, sehat walafiat. Nah, maka itu surat Al-Falaq ini disebut juga dengan surat Al-Mu'awwizah. Kalau disebut Mu'awwizataini itu sepaket dengan An-Nas. Mu'awwizataini itu berarti 2 surat perlindungan. Kalau bunyinya ada ya dan nun, ya, ya-nya sukun, nunnya rokatnya kasrah. Mu'awwizataini itu berarti 2 surat perlindungan. Seperti kita nyebut Al-Haram, 1 tempat suci. Kalau 2 tempat suci, Al-Haramain, 2 tempat suci, maksudnya Mekah, Madinah. Al-Mu'awwizataini adalah 2 surat perlindungan. Yang dimaksud adalah surat Al-Falaq dan An-Nas. Berarti kalau 1 surat, kalau disebut dengan surat Al-Falaq, Mu'awwizah ula, perlindungan pertama. Kalau An-Nas, Mu'awwizah tsaniyah, perlindungan kedua. Kalau digabung, Mu'awwizataini, 2 surat perlindungan. Mu'awwizatul ula, surat perlindungan pertama itu adalah surat Al-Falaq. Kenapa dia dinamakan dengan surat Al-Falaq? Karena di ayat pertamanya
Allah Subhanahu wa taala menyebut qul a'udzu birabbil falaq. Falaq di sini kemudian dijadikan sebagai nama surat. Dua ya. Pertama muawwizah atau muawwizataini atau muawwizatul ula. Kalau disebut muawwizah itu berarti antara Al-Falaq dan An-Nas. Yang kedua namanya adalah Al-Falaq. Ini udah sangat familiar, udah tahu semua. Yang ketiga nama surat ini adalah surat Qul a'udzu birabbil falaq. Langsung satu ayat itu dijadikan sebagai nama surat ini. Surat Qul a'udzu birabbil falaq. Baik. Surat ini merupakan surat Makkiyah. Ya, surat Makkiyah alias turun sebelum hijrah ke Madinah. Walaupun ada juga ulama yang menyebutkan bahwa surat ini turunnya setelah hijrah Nabi di Madinah. Perbedaan pendapat, ada yang bilang Makkiyah, ada bilang Madaniyah. Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa surat Al-Falaq ini adalah surat Makkiyah. Ya, berstatus sebagai Makkiyah sebagaimana perkataan jumhur atau mayoritas para ulama. Surat ini turun setelah surat Al-Fil. Ya. Surat Al-Fil sebelum surat An-Nas. Ya, alias Al-Falaq, An-Nas. Itu kan dia barengan, tapi tentu yang pertama duluan itu adalah Al-Falaq dan An-Nas. Sama cak budak lahir kembar ya, ada yang duluan beberapa detik baru kemudian lanjut adeknya. Jadi ada kakak atau adek. Al-Falaq nih kakaknya, An-Nas ini adeknya. Tapi barengan turunnya. Nah, surat Al-Falaq ini ada ulama menyatakan dia urutan yang ke-20 diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumlah ayatnya 5. Ya, jumlah ayatnya 5. Sedangkan surat An-Nas berapa jumlah ayatnya? 6, berarti 11. Makanya ikatan buhul itu kan ada 11. 5 Al-Falaq, 6 An-Nas, dibacakan sampai 11 ayat, maka terlepaslah buhul yang dilakukan oleh paranormal dari Yahudi bernama Labib bin Asam. Baik, jadi surat Al-Falaq ini 5 ayat. Kita baca sama-sama surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakanlah wahai Muhammad, Allah merintahkan kepada Nabi untuk mengucapkan satu zikir ya, satu doa agar beliau kemudian mengajarkan juga kepada umatnya. Jadi Nabi diperintah untuk mengucapkan dan juga berlaku kita sebagai umatnya Nabi. Apa yang harus diucapkan? A'udzu birabbil falaq. Ta'awuz. Ta'awuz itu adalah minta perlindungan. A'udzu itu artinya aku berlindung. Ta'awuz yang kita tahu selama ini adalah apa bunyi ta'awuz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau diterjemah dalam bahasa kita, jadi harus pas ya terjemahnya, jangan keliru karena antara subjek atau objek itu harus diletakkan pada tempatnya biar tidak keliru. Kalau dalam bahasa kita, aku berlindung. Ya, aku berlindung dengan, kalau ta'awuz biasa ya, kita lebih ta'awuz biasa dulu. Aku berlindung, a'udzubillah, aku berlindung dengan Allah minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk. Berarti aku berlindung dengan Allah
dari godaan setan yang terkutuk. Jangan terbalik. Jangan aku berlindung dari Allah. Berarti kita tidak galak dekat dengan Allah. Kita takut berarti dengan Allah. Berlari gitu. Berlindung dari Allah. Kalau berlindung dengan Allah berarti kita berlindung dengan kuasa Allah. Dari apa? Baru dari godaan setan yang terkutuk. Nah, jadi kalau terjemah hati-hati. Karena ada yang menerjemah aku berlindung dari Allah dengan godaan setan yang terkutuk. Nah, terbalik. Berarti dia berlindung dengan godaan setan dari Allah. Nah, jadi justru jadi objeknya malah Allah. Terbalik itu namanya. Maka kita terjemahkan aku berlindung dengan Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, surat Al-Falaq sama persis. Urutan atau apa namanya? Teks ayatnya itu sama persis caranya. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakanlah aku berlindung dengan Tuhannya subuh dari apa? Dari kejahatan ciptaannya. Nah, gitu ya. Jadi apa namanya? Posisi ayatnya, posisi terjemahnya juga harus tepat. Baik, kembali kepada ayat pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung. A'udzu itu artinya berlindung. Birabbi, ya, dengan Rabbi itu artinya adalah Tuhan. Ya. Rabbi itu kan kalau Rabbi pakai ya artinya Tuhanku. Kalau Tuhan kami Rabbana. Ya. Makanya kalau berdoa, kalau yang jadi imam yang mimpin doa harus menggunakan Rabbana. Jangan Rabbi dewean berarti. Karena Tuhan itu kan kita sama-sama, kecuali kalau dewean. Seperti kalau kita baca doa orang tua, Rabbana, Rabbana ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighar. Jadi Rabbana bukan Rabbighfirli, tapi Rabbana ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighar. Ya, dan doa-doa yang lain pakai Rabbana ketika kita sama-sama. Sedangkan ayat ini qul a'udzu birabbi, ini tidak ada kata punya, ya, tidak ada kata punya, hanya Rabbi artinya Tuhan. Nah, sekarang Tuhan yang mana? Rabbil falaq, Tuhannya waktu subuh. Birabbil falaq itu artinya Tuhannya waktu subuh. Rabbi ini maknanya Bapak Ibu kalau diterjemah dalam bahasa kita artinya adalah Tuhan. Seperti bunyi dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa artinya? Segala puji hanya milik Allah atau Tuhan semesta alam. Tuhan kan? Kita artikan Rabbi itu adalah Tuhan. Secara arti bahasa Indonesia, secara umum artinya Tuhan, betul. Namun kalau kita lihat dari segi makna bahasanya, Rabbi itu adalah Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menjaga. Itu makna kata Rabb. Ya, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang mengarahkan. Makanya dalam bahasa Arab menyebutkan pengarahan, menyebutkan tentang apa namanya, penjagaan, pendidikan, kita nyebutnya tarbiyah. Tarbiyah itu asal katanya dari Rabb. Ya. Kalau kembali kepada makna Tuhan, makna Allah, Rabb itu artinya adalah Tuhan pemelihara. Tiada lain yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, sekarang al-falaq. Apa itu al-falaq? Falaq kalau terjemah dalam bahasa Indonesia artinya adalah subuh. Ya, kenapa disebut dengan subuh? Karena makna falaq disebut oleh para ulama artinya adalah
infilaqil lail wa insyiqaqihi anhu. Sesuatu yang membelah gelapnya malam. Yang membelah gelapnya malam, yang menghilangkan malam itu adalah subuh, ya, fajar. Yang awalnya gelap gulita kemudian dibelah alias dihilangkan gelapnya gulita itu adalah waktu subuh. Makanya sesuatu yang membelah disebut dengan falaq. Seperti dalam ayat-ayat yang lain, ya, ketika Allah berfirman misalkan faliqul isbah, faliq itu adalah yang membelah subuh, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-falaq di sini artinya yang membelah malam, maksudnya adalah subuh. Tuhannya subuh. Yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta. Cuman mewakili untuk penyebutan alam semesta itu adalah al-falaq yang bermakna subuh. Bukan palak bahasa Indonesia, ya. Palak bahasa Indonesia negatif malah. Apa bahasa Indonesia? Palak itu artinya malaki wong, ya. Dipalak, pemalak, nah itu negatif. Atau bukan juga makna falak yang juga ada di antara tradisi orang barat, ya, ada namanya falak, nama setan malah. Setan falak namanya. Nah, itu juga bukan yang dimaksud falak. Tapi falak di sini adalah subuh. Rabbil falak, yang menguasai subuh. Tiada lain yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita diminta, ya, untuk mengucapkan minta perlindungan dengan Tuhan yang menguasai subuh, yang mengatur alam semesta. Yang dimaksud adalah kita berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dengan yang lain berlindungnya, ya. Nah, apa yang kita minta perlindungan dengan Allah itu min syarri ma khalaqa. Dari syarri itu adalah kejahatan. Lawan syarri itu adalah khair. Syarri itu jelek, jahat. Khair itu adalah baik. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang diciptakan. Makhluk yang diciptakan oleh Allah memang namanya makhluk, ya, ada potensi jahat, ada potensi baik. Nah, setiap makhluk yang berpotensi jahat, yang bisa mencelakai kita, yang bisa membuat kita rugi, yang bisa menjadikan kita susah, ya, cedera dan lain sebagainya, maka kita minta perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala dari semua itu. Min syarri ma khalaq. Apapun nama makhluknya, apapun bentuk makhluknya, baik dia hidup maupun mati, baik dia dari kalangan manusia ataupun dari selain manusia, jin, setan, tumbuhan, hewan, ya, semua yang kira-kira berpotensi menjadikan kita merugi, menjadikan kita celaka, maka kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ayat ketiga, keempat, kelima ini rincian tentang dari makhluk-makhluk mana yang perlu kau waspadai secara totalitas. Kalau dari ayat 2 itu kan umum. Kita minta perlindungan dengan Allah dari semua makhluk, dari kejahatan semua makhluk. Nah, ayat berikutnya diperjelas makhluk yang mana nih yang perlu diwaspadai. Yang pertama, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, yang pertama adalah dari kejahatan ghasiq. Ghasiq itu adalah al-lail indama yashtadda zulamuhu. Malam ketika dia sudah gelap gulita. Jadi yang pertama didetailkan oleh ayat ketiga ini bahwa kita minta perlindungan dengan Allah itu dari kejahatan malam ketika sudah gelap gulita.
Kenapa kita minta perlindungan kepada Allah ya dari malam ketika gelap? Karena biasanya kejahatan yang terjadi, hal-hal negatif itu terjadi kalau sudah malam. Ya, perampokan, pencurian, ya, itu biasanya terjadi di malam hari. Karenanya kita minta perlindungan kepada Allah. Termasuk juga hewan-hewan. Biasanya yang berbahaya itu keluar di malam hari, ular, kalajengking, ya, apalagi dan lain sebagainya. Termasuk makhluk-makhluk tidak kasat mata, setan, jin, hantu, ya kan? Keluarnya di malam hari, ya. Nah, tapi yang perlu jadi catatan Bapak Ibu, yang kita minta perlindungan kepada Allah itu bukan dari malamnya, tapi dari potensi jahat yang bisa terjadi pada malamnya, pada malam harinya. Kalau malamnya tidak salah, malamnya justru di antara salah satu momen atau waktu yang baik untuk ibadah, tahajud dan lain sebagainya adalah di malam hari. Kalau nak tenang, berdoa, bermunajat kepada Allah di malam hari. Jadi yang kita minta perlindungan itu bukan malamnya, tapi potensi jahat, kejahatan yang terjadi pada malam hari. Jangan nyalah ke malamnya, ya kan? Nah, itu kita minta perlindungan kepada Allah, khususnya kalau sudah gelap gulita, ya. Karena kalau sudah gelap, Bapak Ibu, memang kita kan dalam kondisi yang sedang istirahat, sedang santai gitu ya, sedang tidur. Nah, malam-malam itu kalau sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka kita tidak bisa banyak berbuat apa-apa. Makanya karena saat itulah kemudian kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini tidak berarti menafikan kejahatan yang terjadi pada siang hari. Ya kan? Jadi Bapak Ibu berarti siang hari aman, ketik masalah. Masih yang juga laju perampok, pencuri siang. Kalau memang dia sudah gawi, dia hobi siang malam belanja gitu. Nah, tapi Quran ini menyebutkan sesuatu yang memang biasa terjadi secara umum. Sama seperti ayat lain ketika menyebutkan waja'alnal laila libasa waja'alnan nahara ma'asya. Kami jadikan malam sebagai selimut buatmu, alias waktu kamu istirahat. Kami jadikan siang kamu biar beraktivitas nyari harta, ya, nyari ma'isya, kehidupan. Mayoritas kan gitu. Kalau malam istirahat, siang begawe kan gitu mayoritas. Tapi tidak juga menafikan bahwa ada wong yang kalau malam begawe, siang dia istirahat. Ada enggak yang main itu? Apa diantaranya kerjaan apa itu? Nah, satpam ya. Nah, apa lagi? Banyak ya. Nah. Tapi tadi Quran hanya istilahnya memberikan gambaran tentang secara global, secara umum mayoritas terjadinya begitu. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kemudian yang kedua didetailkan lagi, apa yang perlu kita jauhkan itu, yang kita minta perlindungan kepada Allah itu adalah wa min syarrin naffasati fil uqad. Dari kejahatan nafasat. Nafasat ini maknanya adalah, ini jamak dari nafasah. Nafasatun ini adalah seorang perempuan yang meniup di buhul, ya, dengan sedikit mengeluarkan air ludah. Niup, bukan niup biasa. Kalau niup biasa ini. Nah, tapi ini tiupan disertai dengan mantra-mantra. Bahasa lainnya adalah nafasa, ini adalah penyihir wanita. Nafasat, wa min syarrin nafasat, dan dari kejahatan penyihir wanita. Karena nafasat saat panjang, ya, itu berarti penyihirnya bukan siko, penyihirnya banyak. Penyihir wanita. Satu itu maknanya. Kenapa di sini disebut penyihir wanita? Berarti penyihir laki-laki tidak masuk. Karena dari sejak dulu
Yang namanya penyihir ini ternyata banyak dari kalangan wanita, kalangan perempuan. Kita pun di Indonesia kalau nyebut sihir, tukang sihir itu nyebutnya nenek sihir. Pernah tak nyebut kakek sihir? Tidak pernah kan? Yang ada nenek sihir. Ngapa? Karena mayoritas, karena banyak yang melakukan kegiatan sihir menyihir ini adalah dari kalangan wanita. Satu itu ya. Yang kedua, ada ulama menyebut nafasat di sini walau menggunakan ta'nis ya, tidak mengklasifikasi jenis tukang sihir. Tapi nafasat menggunakan ayat ta'nis ini adalah sebagai bentuk hiperbola, sebagai bentuk bahwa yang melakukan sihir ini betul-betul jahat orangnya, baik dari kalangan laki-laki perempuan maupun dari kalangan laki-laki. Maka nafasat di sini masuk semua, penyihir dari perempuan maupun penyihir dari laki-laki. Ya, mumin syarrin nafasati fil uqada. Ya, ketika dia meniupkan ya di buhul-buhul. Uqad ini artinya ikatan, Pak. Uqad, akad. Makanya kita nyebut kalau orang nikah ketika akan disebut dengan akad nikah, karena ikatan gitu ya. Fil uqad. Kenapa dia meniup-niup di ikatan itu disebut dengan buhul. Terjadi sebagaimana tadi kisah yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Dan memang tidak hanya dari kalangan wanita ya. Penyihir itu banyak juga dari kalangan laki-laki. Contohnya adalah pada saat penyihir yang melakukan sihir kepada Nabi. Dia adalah seorang laki-laki bernama Labid bin A'sam. Yang memaknai nafasat ini adalah penyihir wanita. Mereka menyatakan bahwa yang menyihir Nabi itu bukan Labid bin A'sam, tapi anak-anak perempuannya. Jadi si Labid bin A'sam ini walaupun dia lanang, dia punya anak dan gawe anaknya sama dengan gawe bapaknya, yaitu melakukan sihir menyihir. Baik, sihir menyihir ini dalam Islam bukan berarti sesuatu yang fiktif, tapi dia merupakan fakta. Memang ada yang menyatakan bahwa sihir ini hanya sekedar hayalan gitu ya. Nah, dalam Islam mayoritas ulama kita menyatakan bahwa sihir ini memang ada dan real, nyata. Sehingga ketika orang ingin berbuat jahat kepada kita melalui sihir, bisa saja terjadi. Makanya kita diminta agar berlindung dari kejahatan-kejahatan yang semacam itu. Kalau orangnya terlihat, kejahatannya bisa kita lihat, itu kan bisa kita hindar, bisa kita berlari, bisa kita tangkis. Tapi kalau yang kejahatan semacam ini, yang tak kasat mata, yang tak terlihat, nah ini kan jadi persoalan. Ada yang disebut dengan sihir, ada yang disebut dengan santet kalau di kita ya. Apa lagi? Teluk. Nah, ada teluk pula. Ya, macam-macam. Itu bisa saja terjadi ketika seorang paranormal alias dukun itu meminta bantuan alam gaib seperti jin dan setan. Ya. Walaupun sebenarnya yang namanya dukun, rata-rata dukun yang ada di kita khususnya, ini banyaklah bohongnya, banyaklah palsu daripada yang asli. Karena rata-rata kita ini hanya dukun-dukun yang berkedok saja, berkedok tahu hal-hal gaib, padahal dia tidak tahu sama sekali. Ngomong pacak menggandakan uang, tapi rumahnya reot, ya, lanak roboh. Kalau pacak menggandakan uang, duluan dia kayo rayo. Yang datang buyan, datang bawa duit, minta gandakan. Nafasat di sini adalah termasuklah dukun-dukun yang terjadi, yang ada di sekitar kita. Namun Bapak Ibu, dalam Islam dukun-dukun yang semacam ini harus dihindari. Tidak ada kata tidak ada istilah kita berlemah-lemah terhadap
mendatangi perdukunan semacam ini. Kita harus tegas. Kenapa? Karena dalam Islam kalau ada orang yang datang dukun, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan dukun, dalam hadis Nabi bersabda, "Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul, lam tuqbal lahu salatu arba'ina lailah." Kalau dia datang ke dukun, nanya sesuatu, membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun itu, maka selama 40 hari salatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. 40 hari tidak diterima salat. Bukan berarti kalau bapak pergi ke dukun, 40 hari Ustaz tidak diterima salat, aku tidak salat sama sekali. Nah, tambah besar dosa. 40 hari tidak diterima itu maksudnya adalah bapak wajib sholat yang 5 waktu tetap wajib, tapi pahalanya ya itu hilang. Kewajibannya tetap harus digugurkan dengan cara dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan makin besar dosanya. Ya itu kan bahaya berarti. Ya. Yang kedua, ini yang lebih parah lagi. Man ata kahinan aw arrafan fasa'alahu wa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima jaa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang ke dukun, nanyo kemudian membenarkan apa yang dikatakan dukun, maka dia sudah kufur terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berat karena dia bagian dari syirik. Makanya kita tidak boleh ya mendatangi hal-hal yang semacam itu. Tidak usah lagi datang ke dukun-dukun yang mengaku bisa meramal, bisa melihat perkara gaib. Ya. Tapi kalau dukun beranak, dukun urut, nah itu aman ya, tidak masalah. Ya. Yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Yang terakhir adalah kita minta perlindungan dengan Allah dari kejahatan orang yang dengki ketika dia dengki. Ya, orang yang dengki ini adalah orang yang bahaya. Ya, makanya Nabi mengingatkan kepada kita, sesama kita dalam hadisnya, la tabaghadu, jangan saling marah, wala tahasadu, jangan saling hasud, jangan saling dengki. Kenapa? Yang mendengki ya, baik yang mendengki, yang dengki dan yang didengki itu berpotensi sama-sama jadi masalah, jadi persoalan. Terkhusus adalah yang mendengki, yang hasud, yang dengki, yang iri. Kenapa? Karena Nabi bersabda, "Iyyakum wal hasad, fa innahu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba." Hati-hati kalian dengan iri, dengki, hasad. Karena iri, dengki, hasad itu bisa menggerogoti pahala kalian sebagaimana api membakar kayu bakar. Ada kayu bakar dimakan oleh api, apa yang terjadi? Jadi debu. Begitulah orang yang ketika dengki sama orang lain, pahalanya, kebaikannya itu rontok. Ya, makin lama, makin sering dia dengki, makin habis pahalanya. Nah, ini kan bahaya. Ditambah lagi orang yang dengki ya Bapak Ibu, dalam Islam itu ternyata bisa berdampak kepada yang didengki. Kalau dia dengkinya hanya sampai pada perasaan sama hati, ya masih mending lah. Tapi kalau sudah ada aksi dari dengki dia itu, nah bahaya. Maksud dengki itu ini ya, dengki itu adalah tidak senang melihat nikmat yang ada pada orang lain dan berharap agar nikmat itu hilang dari dirinya. Itu dengki. Kalau hanya dia dengki alias dia iri, pengen seperti dia, pengen seperti orang itu, dan tidak berharap bahwa nikmat itu hilang dari dia, aman, tidak masalah. Ya, bahkan ada dua iri yang dibolehkan dalam Islam. Tidak boleh dengki, tidak boleh iri kecuali dua hal. Pertama, kepada orang yang atahullahu malan, Allah berikan dia harta, dengan harta itu dia sedekahkan kepada orang lain. Kita iri, pengen mencak dia nih, banyak duit, sedekah dengan orang lain. Tapi jangan sampai iri itu minta agar orang ini kalau pacak miskin mamang ini, biar aku yang kaya. Bukan itu yang dimaksud. Kita iri, kita ingin cak dia kaya, dia tetap kaya. Kita juga ingin kaya, kita ingin sedekah. Atau itu. Yang kedua, boleh iri itu adalah kepada orang yang atahullahul hikmata, Allah berikan dia hikmah. Hikmah di sini ulama menyebut ilmu, ya ada
Quran ya, pengetahuan hadis dan lain sebagainya, pokoknya ilmu, kemudian dia ajarkan kepada orang. Kita ingin seperti dia, ingin mengajarkan ilmu kepada orang lain. Boleh iri dengki gitu. Iri semacam itu ya. Selain itu kita tidak boleh iri dengki ke orang. Ya. Jangan sampai iri dengki ini menggerogoti pahala kita. Nauzubillahi min dzalik. Karena itu iri dengki ini sebenarnya kalau sekali lewat masihlah normal, namanya manusia. Lihat wong, wah itu tangga nih ke masjid jarang, caknya lemah hidup dia nih. Aku yang ke masjid terus ini main-mainilah. Nah, ngapalah ada kena musibah di sebelah nih. Gitu kan. Nah, yang itu jangan dipelihara, lama-lama bakal menghilangkan pahala kita. Yang bersangkutan aman-aman baik, justru kita yang pahalanya habis, nauzubillah. Kita yang keringat dingin, kita yang demam, dia biasa baik. Apa gunanya? Nah, maka itu yang semacam ini kita minta kepada Allah agar jangan sampai yang dengki itu negatifnya balik ke kita, termasuk kita jangan jadi pelakunya. Jangan pelaku hasad, jangan pelaku iri, jangan jadi pelaku dengki ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan karena waktu yang singkat ya terkait dengan surah Al-Falaq. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup? Ya, selamat. Tadi dikatakan selama surat Al-Falaq itu kan karena sihir. Nah itu kejadian Nabi itu kan pada saat di Madinah. Dalam satu itu surat kedua itu berkata surat Al-Fatihah. Ini turunnya baca surat Al-Fatihah. Nah itu mereka gimana ya? Pertanyaan kedua, kalau kita ini misalnya tapi tidak pergi ke dokter, tidak pergi ke kiai yang tapi pergi ke pintar, dibaca-baca ini kita tahu baca dengan analitikasinya seperti ini mungkin semua misalnya, maka itu termasuk yang melalui kata-kata yang kita pergi ke dokter. Ya, baik. Yang pertama bahwa surat Al-Falaq An-Nas ini memang terjadi perbedaan pendapat terkait dengan statusnya apakah Makkiyah atau Madaniyah. Yang mengambil pendapat bahwa dia Madaniyah di antara dalilnya adalah tadi cerita kisah tentang Nabi terkena sihir oleh seorang Labib bin Asam yang memang terjadi di Madinah gitu ya. Makanya mereka ngambil ini sebagai dasar tentang statusnya sebagai Madaniyah. Ulama yang menyebut bahwa ini Makkiyah juga ada dasar dalil kisah tentang Nabi terkena semacam ain ya ketika di Mekah. Ain ini kemudian menjadikan Nabi sakit. Kemudian Allah turunkan dua surat, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas. Dua perbedaan ini disebut oleh para ulama-ulama tafsir ya, tidak jadi persoalan. Namun memang mayoritas ulama berpendapat surat Al-Falaq An-Nas ini adalah Makkiyah, bukan Madaniyah. Kemudian tentang kita datang ke orang pintar, orang pintarnya memang karena dia orang yang soleh ya, orang yang rajin ibadahnya. Kemudian kita datang minta doa, minta bacokan, misalkan ada air, kemudian dia dengan bacaan dan zikir yang dia lakukan, kemudian dikasih ke kita, kita minum, kemudian beberapa hari setelahnya sembuh. Apakah ini termasuk dari datang ke dukun, ke paranormal? Tentu tidak. Karena orang yang kita datangi ini kan kita tahu track recordnya, kita tahu orangnya. Kalau dia ini orangnya memang soleh, rajin ibadah, ya tidak masalah, bagus. Justru kita salah satu ikhtiar untuk sehat ya, selain medis yang kita lakukan adalah dengan doa dan zikir orang-orang soleh, para habaib, para masyayikh, para kiai. Datang ke mereka, kalau ada minuman tolong kiai bacokan. Minta berkah dari bacaan itu, dengan izin Allah bisa menjadi perantara sehat kita. Boleh itu, tidak masalah Pak. Asal uangnya kita tahu. Tapi kalau uangnya sholat tidak pernah, ya sembahyang bolong-bolong misalkan ya. Nah ini tentu lain bacaannya biasanya, bukan zikir doa, tapi mantra-mantra tertentu. Nah ini yang tidak boleh. Kalau yang lain boleh. Tapi syaratnya jangan lupa ikhtiar medisnya, datang ke dokter, ya beli obat, tanya ke dokter.
Nah, alternatif lainnya adalah dengan zikir dan doa dari orang-orang soleh. Boleh. Ibu ada tadi? Habis? Udah azan ya? Ya, baik, karena sudah azan, kita cukupkan sampai di sini dengan bersama-sama menutup dengan lafal hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika